Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka Kultum Ramadan, dan kita sudah bahas 3 keutamaan daripada bulan Ramadan, atau 3 keistimewaan atau 3 rahasia daripada Ramadan. Yang pertama adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan 2 kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya. Yang kedua adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan. Dan yang ketiga, orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu adalah orang yang dapat melatih kesabaran. Nah, yang keempat itu adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dia akan dibangga-banggakan oleh Allah di depan para malaikat. Nah, ini yang akan kita bahas pada kultum kali ini. Para pemirsa sekalian, kalau kita sadari ya, atau beginilah, kalau seseorang itu dibangga-banggakan ya di depan orang lain gitu, maka pasti seseorang itu akan senang sekali ya. Misalnya ada seorang pegawai dibangga-banggakan oleh atasannya di depan orang lain ya. Misalnya, oh itu si fulan kerjanya bagus, produktif orangnya, sopan ya, santun ya. Kalau kalian mau bekerja, tirulah si fulan, maka pasti akan senang ya. Orang yang dipuji bangga-banggakan itu pasti akan senang ya. Atau misalnya seorang orang tua ya dibanggakan oleh orang tua membanggakan anaknya ya. Jadi anaknya dibangga-banggakan oleh orang tuanya ya. Dulu misalnya di Sumatera ya, ada seorang tentara gitu yang membangga-banggakan anaknya karena anaknya itu rajin datang baca Yasin ya, dan baca Yasinnya lancar gitu ya. Jadi dibangga-banggakan. Kenapa? Karena sang tentara itu kurang lancar ya dalam membaca Al-Quran, dan banyak teman-teman yang tidak lancar dalam baca Quran. Lalu sang tentara pun mengatakan, wah ini anak saya rajin baca Quran ya, dan bagus baca Qurannya ya, dibangga-banggakan di depan teman-temannya. Nah, si anak pun merasa senang ya, merasa senang. Nah, kalau kita lihat juga misalnya di zaman Rasul ya, zaman Rasul ada sahabat yang selalu dibangga-banggakan oleh Rasulullah SAW, yaitu adalah Abdullah bin Mas'ud ya. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini itu selalu dibangga-banggakan oleh Rasulullah ya, apalagi bacaan Qur'annya merdu sekali, bagus sekali ya. Bahkan orang-orang ketika mendengar lantunan daripada bacaan Quran Abdullah bin Mas'ud itu merasa terharu ya, terpukau gitu ya. Dan sahabat yang lain juga mengatakan ya, orang yang paling sahabat yang paling mirip perilakunya dengan Rasulullah adalah Abdullah bin Mas'ud ya, kesolehannya ya, etikanya gitu ya, bacaan Qur'annya gitu ya. Bahkan Rasulullah sendiri pernah memanggil Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan surat An-Nisa ya. Sampai di ayat 41 Rasulullah menangis ya. Kenapa? Karena isi ayat itu adalah tentang bagaimana Rasul nanti menjadi saksi daripada umatnya ya. Nah, ini makanya Rasulullah ketika itu menyuruh Abdullah untuk berhenti, dan Rasulullah pun gak kuat dan menangis ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana orang yang dibangga-banggakan ya, Abdullah bin Mas'ud pun merasa senang karena dibangga-banggakan oleh Rasulullah ya. Nah, kalau kita kembali kepada puasa, maka orang yang berpuasa itu dibangga-banggakan oleh Allah di depan para malaikat. Nah ini ya, bukan di depan manusia, tapi di depan malaikat. Malaikat itu adalah makhluk yang paling taat. Disuruh sujud, sujud. Disuruh ruku, ruku.
ya, tidak pernah membantah Allah itu ya malaikat. Ya. Nah, jadi dibangga-banggakan di depan para malaikat. Ya. Sebagaimana di dalam diskusi dijelaskan, ya malaika unzuru ila abdi. Wahai malaikat, lihatlah itu hambaku itu. Ya. Tarkuhu, dia meninggalkan lazatahu ya. Dia meninggalkan kelezatannya, wa ta'amahu, makanannya, syahwatahu, syahwatnya, wa syarabahu, makan minumnya ya. Untuk apa? Min ajli, karena aku. Ya. Karena untuk ibadah puasa ya, ditinggalkan itu. Ya. Jadi artinya apa? Artinya seorang yang berpuasa itu dia sadar betul bahwasanya dia itu ingin menjalankan semua perintah Allah dan ingin meninggalkan semua larangan Allah. Ya. Padahal makan minum itu halal. Tetapi ketika Allah larang di bulan Ramadan, orang yang beriman meninggalkannya makan minum itu. Ya. Ya. Jadi ini adalah contoh bagaimana seseorang itu ketika iman ada dalam dadanya, maka apapun yang Allah katakan melalui Al-Quran, dia mencoba untuk mengamalkan. Ya. Ketika Allah menyuruh berbuat baik, dia akan lakukan. Ketika Allah melarang berbuat yang jahat, dia akan tinggalkan. Ya. Nah, ini semua dalam rangka keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kenapa iman ini penting, jamaah sekalian? Iman ini adalah gaib ya. Iman kepada Allah itu gaib. Iman kepada siksa kubur itu gaib. Iman kepada neraka surga gaib ya. Karena tidak kelihatan sama kita. Ya. Kalau orang meninggal dunia kelihatan. Oh iya, dia meninggal. Oh iya, jasadnya kita lihat. Oh iya, dikubur kita lihat gitu. Kita percaya dengan kematian karena kematian itu kita lihat dengan mata kepala kita. Tapi banyak orang yang tidak percaya dengan siksa kubur. Kenapa? Karena tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan. Nah, ya, padahal siksa kubur itu hak, betul, benar, nyata. Ya. Nah, surga neraka itu nyata. Ya. Nah, oleh karena itulah makanya puasa Ramadan ini ujungnya adalah untuk meraih predikat takwa. La'allakum tattaqun. Ya. Nah, takwa itu apa? Ciri-cirinya, nah gitu ya. Ciri-cirinya adalah orang yang meninggalkan segala larangan Allah dan melaksanakan semua perintah Allah. Itu ciri-cirinya. Orang yang bertakwa itu di situ. Ketika Allah larang riba, tinggalkan. Allah larang zina, tinggalkan. Ya. Allah larang perjudian, tinggalkan. Ya. Nah, jadi semua yang dilarang itu ditinggalkan. Ya. Nah, itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Ketika Allah suruh ruku, sujud, dilakukan. Allah suruh bayar zakat, dilaksanakan. Allah suruh berinfak, berwakaf, dijalankan. Nah, begitu. Ya. Nah, itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kembali kepada puasa, orang-orang yang berpuasa itu dibanggakan Allah di depan para malaikat. Nah, betapa senangnya lah orang-orang yang berpuasa itu ketika dia mendapatkan kebanggaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan dibanggakan di depan majelis yang paling mulia, yaitu majelisnya para malaikat. Mudah-mudahan kita semua pemirsa ya adalah orang-orang yang dibanggakan Allah di depan para malaikat. Demikian di Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.